Saudara-saudara, sekarang kita masuk ke dalam. Kenapakah orang merasa dilukai? Kenapakah ada orang yang melukai? Engkau dilukai oleh orang lain, ada dua macam. Satu, mereka melukai engkau secara tidak sadar. Kedua, mereka sengaja melukai kamu. Kalau orang memperlakukan aku secara tidak sadar, tapi aku luka, tidak berarti dia tidak bersalah. Tetapi aku jangan selalu mempersalahkan dia, karena dia tidak sadar. Orang yang tidak sadar dan sifatnya selalu melukai orang lain, itu harus dikasihani, bukan dituntut. Didoakan syafaat, bukan dimaki-maki. Bukan hanya dikritik, tetapi dibantu, ditolong. Saudara-saudara, orang yang dilukai itu jangan membela diri dulu, tapi mengasihani mereka yang melukai secara tidak sadar. Saudara-saudara, kalau seorang gila pukul dokter, dokternya marah langsung tembak orang gila itu mati. Atau dia berusaha untuk membereskan kegilaan orang yang gila ini. Nah, itu contohnya. Saudara-saudara, kalau ada seorang lagi sakit, lagi tidak beres, kita harus langsung minta dia tidak boleh begini, tidak boleh gitu. Atau kita harus melihat, oh ini orang sakit, bagaimana memperbaiki dia sampai dia sembuh. Maka perasaan simpati kepada sesama, khususnya yang berada dalam kesulitan-kesulitan yang tidak disadari oleh dia, sangat diperlukan oleh orang Kristen. Orang Kristen penuh pengertian, penuh simpati, penuh belas kasihan kepada mereka yang tidak sadar. Di situ engkau baru bisa menang. Engkau baru bisa mengalahkan dirimu sendiri sebelum mengalahkan situasi dan segala kesulitan. Mengalahkan situasi dan kesulitan setelah mengalahkan diri. Mengalahkan diri adalah yang utama, karena musuh kita yang terbesar adalah diri kita sendiri. Semua 1, 2, 3. Musuh kita yang terbesar adalah diri kita sendiri. Seorang ibu kalau rasa anak terus ganggu dia, ibu ini yang harus masuk rumah sakit dulu. Karena melahirkan anak berarti bersedia diganggu. Semua 1, 2, 3. Melahirkan anak berarti bersedia untuk diganggu. Anak kecil tidak ngerti. Kalau sakit, wah, jam 1 malam, wah, engkau mau apa? Hei, jam 1 malam teriak-teriak. Tahu tak? Aturannya tidak boleh. Dia tidak tahu aturan. Dia cuma tahu sakit. Dia ganggu. Dia ganggu karena apa? Karena dia anak. Enggak mau. Oh, diganggu kenapa? Berani jadi ibu. Ya, menjadi ibu berarti bersedia untuk diganggu. Ini pepatah ya. Pepatah dari Stephen Dong. Tulis besar-besar. Ya. Di dalam kamar tidurmu, di mana anak-anak suka mengganggu. Menjadi ibu berarti bersedia, berani, bersedia untuk diganggu. Itu baru jadi ibu. Lalu kalau anak-anak ganggu langsung dipukul, engkau bukan menyelesaikan dia, menyelesaikan dirimu yang diganggu. Seorang yang sedang menyelesaikan diri, sedang merasa dirinya perlu marah karena diganggu, tak mungkin menyampaikan sesuatu isyarat pendidikan masuk ke hati anak-anak yang dididik itu. Inilah teori pendidikan saya. Dia baca seperti di buku-buku tentang pendidikan, tidak banyak bicara tentang hal ini. Ini semua saya mempelajari dari Alkitab, mengerti sesuatu dari sifat Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia diganggu terus menerus oleh manusia, tapi dia mempunyai belas kasihan kepada mereka yang mengganggu dia. Di Alkitab mengatakan dia tidak melontarkan kalimat yang mengancam kepada mereka yang melukai dia, karena dia mau menyelesaikan persoalan yang diobati, bukan mencetuskan kesulitan dia seolah dia yang perlu diobati. Saudara-saudara, overcome yourself. Mengalahkan dirimu sendiri. Engkau bisa menaklukkan dirimu sendiri, baru engkau mungkin menaklukkan dunia. Kalau engkau sendiri tidak bisa mengalahkan dirimu sendiri, engkau mau mengajar orang lain, engkau mau menghibur orang lain, menjadi kekuatan untuk memberubah orang lain, itu tidak mungkin. Saudara-saudara, heal yourself, cure yourself, overcome yourself. Mengalahkan tabiat sifatmu yang tidak beres dulu. Kita perlu sekali mengerti diri kita ini lemah. Saudara-saudara, kalau orang itu sengaja melukai aku dan tidak sengaja melukai aku harus menghadapi dengan cara berbeda. Tapi bagaimana membedakan dia sengaja atau tidak kan? Saudara-saudara, orang yang selalu kira semua orang tidak baik kepada dia dengan memikirkan dia sengaja, itu di dalam psikologi disebut paranoia.
Paranoia berarti dianggap dia yang dirugikan terus. Semua orang merugikan dia, semua orang mau merusak dia, merugikan dia, melukai dia, akan mengancam dia, menjadikan kesulitan yang banyak kepada dia. Selalu mikir ini, dan tafsiran motivasi orang lain selalu negatif. Dan tentu sudah ada di sebelahmu, engkau bilang, cek bencinya sama saya ya. Dia gigi sakit. Dia gigi sakit, dia bukan benci kamu, tapi kamu langsung masa tutup di sebelahnya. Kurang ajar banget. Lihat saya, lihat ke situ. Nah, lihat saya, sudah lihat gini langsung ke sana. Kenapa tidak jabat tangan sama saya? Pacarnya di situ. Pasti dia tertarik sama pacar sama kamu. Mana bisa tertarik sama kamu? Pasti dia pacarnya, lalu lupa kamu. Enggak bilang sengaja kamu jabat tangan sama. Sombong dia. Nah tentu saudara-saudara, kalau orang lain itu bukan sungguh-sungguh sengaja, dan kita anggap dia sengaja, kita sendiri penyakit paranoia. Kalau orang paranoia itu, dia adalah hidup di dalam kesulitan besar sekali, sulit ditolong. Maka kita harus mengalahkan diri kita sendiri. Kalau orang tidak sengaja, engkau bilang saya belum bisa bedakan. Kalau belum bisa bedakan, jangan ambil keputusan terlalu cepat. Ambil keputusan terlalu cepat itu memperankan diri sebagai jaksa.